Oke, materi pola bilangan akan saya bagi menjadi dua bagian. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar pola bilangan bagian 1. Sebelum kita masuk ke materi pola bilangan, alangkah lebih baiknya kita mengenai konsep pola bilangan itu sendiri. Nah, pernahkah teman-teman melihat susunan pada bola biliar? Kita bisa lihat pada gambar ya. Ada dua cara penyusunan bola biliar. Nah, sebenarnya pola penyusunan bola biliar ini menggunakan konsep pola bilangan. Karena pola pada bilangan bola biliar ini disusun ada yang membentuk segitiga seperti yang bawah, lalu garis lurus atau persegi seperti yang atas. Nah, penyusunan bola biliar ini memiliki pola yang teratur, tersusun atas suatu bilangan yang kemudian membentuk sebuah pola. Oke, kita lihat untuk pola bilangan yang atas ini. Pada baris pertama ada 3 bola, baris kedua ada 3 bola, baris ketiga ada 3 bola. Nah, untuk kita lihat yang arah ke sini, sisi sini ada 3 bola juga. Untuk baris keduanya ada 3 bola, selanjutnya ada 3 bola. Nah, penyusunan bola biliar yang seperti ini akan membentuk pola bilangan persegi karena setiap sisinya sama berjumlah 3. Kita lihat untuk penyusunan bola biliar dengan cara yang bawah. Pada baris pertama kita bisa lihat ada 1 bola. Baris kedua ada 2 bola, baris ketiga 3, keempat 4, dan kelima ada 5 bola. Maka untuk setiap barisnya ini adalah tambah 1 bola, ya kan? Maka untuk menentukan baris ke-6 sini kita bisa tambahkan baris ke-5 dengan 1. Maka pada baris ke-6 terdapat 6 bola seperti itu. Oke, lanjut. Pada pola bilangan kita akan, terutama bagian 1, kita akan belajar mengenai pengertian pola bilangan dan jenisnya. Dan di sini ada 3 materi utama. Yang pertama pengertian pola bilangan, yang kedua jenis-jenis pola bilangan yang terdiri dari 7 jenis pola bilangan ya, nanti kita pelajari di belakang. Lalu yang terakhir adalah mengenai pola konfigurasi objek. Oke, lanjut. Materi pertama mengenai pengertian pola bilangan. Nah, jika kita punya deret bilangan 2, 5, 8, 11 dan seterusnya, bisakah teman-teman menentukan 3 bilangan selanjutnya dan bilangan ke-50 dari deret bilangan di atas? Oke, sebelumnya kita cari dulu 3 bilangan selanjutnya ya. 3 bilangan selanjutnya dari deret 2, 5, 8, dan 11. Pertama, kita bisa cari dengan menentukan polanya terlebih dahulu. Pada baris pertama menuju baris kedua kita bisa tambahkan dengan 3. Apakah penambahan 3 pada setiap bilangan ini dapat terpenuhi juga pada bilangan selanjutnya? Kita lihat untuk bilangan 5 ke 8 ternyata bisa juga kita tambah dengan 3. Nah, gimana kalau bilangan ke 8 ini, bilangan 8 ke 11 ternyata bisa juga kita tambahkan dengan 3. Maka polanya adalah berulang, yaitu dengan menambahkan angka 3 dari bilangan sebelumnya. Jadi untuk melanjutkan 3 bilangan setelahnya, kita bisa cari dengan menambahkan 3 pada bilangan 11, yaitu 14. Lalu 14 ditambah 3 lagi 17. Lalu untuk bilangan ketiganya adalah 17 ditambah 3 yaitu 20. Jadi 3 bilangan selanjutnya setelah deret 2, 5, 8, dan 11 adalah 14, 17, dan 20. Nah, pertanyaan kedua, bilangan ke-50 dari deret bilangan tersebut. Kita kan nggak mungkin mengurutkan bilangannya sampai bilangan ke-50, akan kelamaan ya. Jadi ada cara cepatnya.
Nah, dari deret bilangan 2, 5, 8, 11 ini kita juga bisa menyebutnya dengan barisan bilangan. Sama saja kita bisa menyebut dengan deret bilangan atau barisan bilangan. Bilangan-bilangan yang membentuk barisan bilangan dinamakan suku. Suku tuh kayak, suku itu yang dimaksud seperti ini. Bilangan yang membentuk suatu barisan. Nah, bilangan-bilangan ini yang ada pada barisan bilangan ini membentuk suku. Nah, yang pertama ini dinamakan suku pertama. Maka dari barisan bilangan di atas, suku ke-1 yang dimaksud adalah 2, suku kedua adalah 5, suku ketiga adalah 8, suku keempatnya adalah 11, dan seterusnya. Sebelum kita menentukan bilangan ke-50 dari deret barisan bilangan di atas, kita cari dulu pola bilangannya. Dari suku pertama yaitu ini kan 2. Kita bisa tulis 2 ini bentuk lainnya dengan 3 dikali 1 dikurangi 1. Lalu gimana untuk suku kedua? Suku keduanya yang dimaksud adalah 5. 5 kita juga bisa tulis dengan 3 dikali 2 dikurangi 1. Lalu untuk baris ketiga bagaimana? Kita tahu bahwa baris ketiga adalah 8. Kita bisa menulisnya dengan 3 dikali 3 dikurangi 1. Untuk suku keempat yaitu 11, ini kita juga bisa tulis dengan 3 dikali berapa? 4 dikurangi 1. Nah, kita lihat bahwa untuk setiap bilangan yang depan ini sama ya, 3 nilainya. Bilangan yang paling belakang ini sama dikurangi 1. Lalu yang berubah adalah bilangan yang tengahnya. Maka untuk mencari suku ke n dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11 adalah dengan cara mengalihkan 3 dikali n dikurangi 1. Untuk mencari bilangan ke-50 pun sama, kita bisa menggunakan ini konsep rumus 3n-1. Kita coba saja langsung. Bilangan ke-50 berarti suku ke-50 ya. Berarti suku ke-50 n-nya sama dengan 50. Kita masukkan n ke rumus 3n-1. 3n-1. 3 dikali 50 dikurangi 1. 3 dikali 50 150 dikurangi 1. Nilainya adalah 149. Maka bilangan ke-50 dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11 adalah 149. Gampang sekali bukan? Oke, lanjut. Nah, di sini ada soal. Yang pertama ada barisan bilangan 4, 10, 16, 22, dan seterusnya. Yang kedua ada 80, 73, 66, 59, dan seterusnya. Soalnya adalah tentukan 4 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan tersebut. Oke, caranya sama. Kita bisa cari dengan menentukan polanya terlebih dahulu. Untuk yang A, 4, 10, 16, 22. 4 bilangan ya selanjutnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, bilangan pertama ke bilangan kedua ini kita cari dulu polanya. 4 ke 10 bisa kita tambah dengan 6. Oke, apakah berlaku untuk bilangan selanjutnya? Kita lihat. 10 ke 16 kita bisa tambahkan juga ternyata dengan 6. Oke, kita lihat yang selanjutnya 16 ke 22 ternyata juga bisa kita tambah 6. Maka untuk mencari bilangan selanjutnya tambahkan juga dengan 6. 22 ditambah 6 adalah 28. Kita pakai warna merah aja ya, biar nanti jelas. Ini bisa kita tambah 6, maka 22 tambah 6 adalah 28. 28
28 kita tambah 6 adalah 34. 34 kita tambah 6 adalah 40. Lalu 40 tambah 6 adalah 46. Nah, maka 4 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan 4, 10, 16, dan 22 adalah 28, 34, 40, dan 46. Bagaimana untuk soal yang B? Kita hapus dulu. Sama caranya, kita bisa cari dengan menentukan pola bilangannya terlebih dahulu. Ada barisan bilangan 80, 73, 66, 59, dan 4 bilangan selanjutnya ya yang kita cari. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita cari dulu polanya seperti yang tadi. Dari 80 ke 73 ini kita bisa kurangkan dengan 7 ya. Apakah berlaku juga untuk bilangan selanjutnya? Kita lihat. 73 kita kurangkan 7 ternyata juga 66. Berlaku juga ternyata pengurangan 7. Selanjutnya 66, kalau kita kurangkan 7 hasilnya 59. Berarti setiap bilangan kita kurangkan dengan 7. Maka 59, maaf kita ganti dulu warna merah. 79 dikurangi 7 adalah 52. Lalu 52 kita kurangkan dengan 7 adalah 45. 45 kita kurangkan dengan 7 adalah 38. 38 kita kurangkan dengan 7 adalah 31. Jadi 4 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan 80, 73, 66, 59 adalah 52, 45, 38, dan 31. Sangat mudah ya ternyata. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil sendiri merupakan bilangan asli yang tidak habis dibagi 2. Bilangan ganjil diawali dengan bilangan 1. Kemudian bilangan selanjutnya memiliki selisih 2 dengan bilangan, maaf ini salah ya, harusnya sebelumnya. Dengan bilangan sebelumnya. Bentuk pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk nokta, jadinya seperti ini, seperti pada gambar ya. Bilangan 1, kita bisa tuliskan penjabarannya dengan 2 dikali 1 dikurangi 1. Untuk bilangan 3 kita bisa tuliskan dengan 2 dikali 2 dikurangi 1. Ya, betul, 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3. Bilangan kelima bisa kita tuliskan dengan 2 kali 3 dikurangi 1. Bilangan 7 kita bisa tuliskan dengan 2 dikali 4 dikurangi 1. Nah, seperti yang tadi, ternyata bilangan di depan ini sama. Tetap, bilangan belakang juga tetap dikurangkan 1. Yang berubah adalah yang tengah ini. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa bilangan ke N, yaitu pada pola bilangan ganjil adalah 2 kali N min 1. Oke, nanti kalau ditanya bilangan dari pola bilangan ganjil suku ke 20 misalnya, kita bisa tinggal ganti N-nya dengan 20 mengikuti rumus 2N min 1. Oke, lanjut pada materi berikutnya mengenai pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap ini adalah bilangan genap merupakan bilangan asli yang habis dibagi 2. Bilangan genap diawali dengan bilangan 2 dan bilangan selanjutnya memiliki selisih
2 dengan bilangan sebelumnya. Bentuk pola bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Maaf. Jika kita bentuk pada noktah ya, gambarnya akan seperti mengikuti pola pada yang ada pada layar. 2, 4, 6, 8, 10. Kita juga bisa cari pola dari pola bilangan genap ini. Untuk bilangan pertama yaitu 2, kita bisa jabarkan menjadi 2 dikali 1. Ya, betul. Lalu bilangan 4 kita bisa jabarkan menjadi 2 dikali 2. 6 bisa kita tulis menjadi 2 dikali 3. 8 kita bisa tulis menjadi 2 dikali 4. 10 bisa kita cari dengan 2 dikali 5. Nah, dari sini ketahuan banget polanya, yaitu yang depan tetap 2 dikalikan dengan yang belakang mengikuti. Jadi, untuk mencari bilangan ke n pada pola bilangan genap, kita mengikuti rumus, tulis dulu bilangan ke n dari pola bilangan genap ya, kita bisa cari dengan 2n. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, misalnya kita disuruh mencari bilangan ke 16 dari pola bilangan genap. Kita bisa banget menggunakan mengikuti rumus ini, bilangan ke n dari pola bilangan genap, yaitu dengan rumus 2n. N-nya tinggal kita cari, kita ganti dengan 16 seperti yang ditanyakan. Seperti itu. Lanjut pada pola bilangan selanjutnya, yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang ini adalah pola bilangan yang susunannya seperti membentuk bangun persegi panjang. Seperti namanya ya. Pola bilangan ini tidak berlaku pada bilangan prima. Maaf, jika kita gambarkan dalam bentuk noktah, jadinya seperti ini ya. Ada bilangan 2, 6, 12, 20. Kita juga bisa cari nih pola dari pola bilangan persegi panjang. Oke, kita cari yuk sama-sama. 2 ini, yang pertama kita bisa cari dengan 1 dikali 1 tambah 1. Betul nggak? 1 tambah 1, 2. 1 kali 2, benar 2 ya. Lalu untuk yang 6 ini kita bisa cari dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Betul nggak? 2 tambah 1, 3. 3 kali 2, 6. Lalu untuk yang ketiga yaitu 12. 12 kita bisa cari dengan 3 dikali 3 ditambah 1. 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12. Lalu untuk bilangan keempat yaitu 20. Kita bisa jabarkan dengan 4 dikali maksud saya 4. Bisa kita jabarkan dengan 4 dikali 4 ditambah 1. 4 tambah 1, 5. 5 kali 4, 20. Jadi, nah, kita bisa lihat lagi nih polanya. Yang depan ini berubah ya, mengikuti. Lalu yang tengah ini berubah juga. Namun yang belakang sama, tetap kita tambah 1. Jadi, polanya bilangan ke n dari pola bilangan persegi panjang ya. Kita ternyata memenuhi rumus n dikali n plus 1, karena yang tetap adalah yang belakang. Seperti ini. Oke. Sepertinya ada soal. Nah,
Tentukan bilangan ke-8 pada pola bilangan persegi panjang. Yang ditanyakan pada pola bilangan persegi panjang. Berarti kita kan sudah dapat tadi rumus bilangan ke n dari pola persegi panjang, yaitu n dikali n plus 1. Nah, kita bisa cari dong bilangan ke-8-nya. Kita ganti bilangan ke-8 berarti. Kita tinggal ganti n-nya dengan 8. 8 dikali 8 ditambah 1. Hasilnya adalah 8 tambah 1, 9. 9 kali 8 adalah 72. Seperti itu, gampang sekali. Oke, lanjut pada pola bilangan selanjutnya, yaitu pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi adalah pola bilangan yang susunannya seperti membentuk bangun persegi ya, sama kayak tadi. Cirinya adalah jumlah sisi-sisinya sama. Nih, yang dimaksud sisi-sisinya itu ini. Ini kan 1. Ini 2, ini juga 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan seterusnya ya. Nah, kita juga bisa cari nih ternyata pola dari pola bilangan ini, persegi. Caranya adalah bilangan pertama kan 1, kita jabarkan bisa jadi 1 kuadrat. Lalu bilangan kedua 4, 4 kita bisa cari dengan 2 kuadrat. Bilangan ketiga adalah 9, 9 dapat dari 3 kuadrat. 16 dapat dari 4 kuadrat. 25 dapat dari 5 kuadrat. Maka untuk mencari bilangan ke n dari pola bilangan persegi adalah n kuadrat. Nah, untuk mencari pola bilangan dari bilangan persegi, kita memenuhi rumus n kuadrat. Misalnya untuk mencari bilangan ke-25, berarti bilangan ke-25 kita tinggal ganti n-nya dengan 25 kuadrat, yaitu 625. Wah, gampang banget ini. Lanjut pada pola bilangan segitiga. Maaf, pencet. Oke, pada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga merupakan pola bilangan yang susunannya membentuk bangun segitiga. Sama kayak sebelumnya. Mengikuti namanya ya. Nah, sama kayak cara-cara sebelumnya, kita bisa cari pola bilangan segitiga ini dengan menjabarkan masing-masing anggota bilangannya. Untuk bilangan pertama yaitu 1. 1 ini kita bisa tuliskan dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Bener nggak? 1 tambah 1. 2 kali 1. 2 bagi 2, 1, benar. Lalu untuk ini bilangan keduanya 3, kita bisa tulis dengan 2 kali 2 ditambah 1 dibagi 2. Benar nggak? 2 tambah 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 bagi 2, 3. Oke, benar. Untuk bilangan ketiganya 6. Kita bisa tulis dengan 3 dikali 3 tambah 1 per 2. Bener nggak? 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. Oke, berarti memenuhi ya semuanya. Kita lihat ternyata yang sama adalah ini ya, bagian belakang ini ya, belakang. Sama bawahnya. Dibagi 2. Nah, kita bisa tuliskan rumusnya. Ternyata bilangan ke n dari pola bilangan segitiga kita bisa cari dengan memenuhi rumus n dikali n plus 1 dibagi 2. Seperti itu.
Caranya seperti ini ya, rumusnya. Oke, selanjutnya ada soal. Tentukan bilangan ke-15 pada pola bilangan segitiga. Kita lihat ternyata pertanyaannya pada pola bilangan segitiga. Jadi, bilangan ke n dari pola bilangan segitiga yaitu memenuhi rumus n dikali n plus 1 per 2. Jadi kalau kita cari bilangan ke-15, ya sama, kita tinggal ganti n-nya dengan 15. 15 dikali 15 ditambah 1 dibagi 2 berapa? 15 dikali 16 240. Kita bagi 2 120. Jadi bilangan ke-15 dari suatu pola bilangan segitiga yaitu bilangan 120. Gampang banget. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah pola bilangan pascal. Nah, pola bilangan segitiga pascal ini adalah pola bilangan yang selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Ini maksudnya 1 1 1 1 1 kayak gini. Pada pola bilangan ini selalu ada angka yang berulang. Ini misalnya 1 berulang 1 lagi 1 3 berulang lagi ternyata, atau 1 ada lagi 1 berulang 4 berulang kayak gitu. Nah, dari baris pertama ya, kita lihat baris pertama ini jumlahnya adalah 1 kita bisa cari atau bisa kita tuliskan dengan rumus 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. Lalu untuk baris kedua ada bilangan 1 tambah 1, hasilnya jumlahnya 2. 2 kita bisa tulis dengan 2 pangkat 1, hasilnya 2. Lalu bilangan ketiga ada angka 1, 2, 1, kita jumlahkan 4. 4 bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai baris bilangan ke-6 ini ya. Sama, kita bisa tulis 16 dengan 2 pangkat 4. Berarti kita ambil kesimpulan untuk mencari baris ke n dari suatu pola bilangan segitiga pascal adalah dengan cara seperti ini. Cari dengan cara 2n-1. Atau kalau ini kita mau cari ya, bisa juga dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1. Karena ini kan baris pertama, rumusnya kan kayak gini. 2n-1, 2 pangkat n-1. Karena ini baris pertama, jadi kita bisa tulis dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1. Untuk baris kedua kita bisa tulis dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1, kayak gitu, dan seterusnya. Berarti setiap pola bilangan segitiga pascal, baris ke n-nya akan memenuhi rumus seperti ini, 2n-1. Misalnya kita disuruh menentukan bilangan segitiga pascal pada baris ke-8 ya, kita tinggal ganti n-nya ini dengan angka 8. Baris ke-8 ya. Maaf tulisannya jelek. Jadi kita bisa cari dengan 2 pangkat 8 min 1. Jadinya 2 pangkat 7 yaitu 128. Jadi baris ke-8 dari pola bilangan segitiga pascal adalah 128. Oke, kita lanjut pada pola bilangan yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci itu merupakan suatu pola bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Seperti contoh, ini ada bilangan 1. Suku sebelumnya kan 0 ya, nggak ada. Berarti 1 tambah 0, 1.
Lalu 1 tambah 1 kita ketemu baris berikutnya yaitu 2. Kan setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya. Berarti untuk mencari suku selanjutnya kita tambahkan 1 dengan 2 yaitu 3. Kita tambahkan lagi 2 tambah 3, 5 dan seterusnya. Lalu untuk materi terakhir yaitu pola konfigurasi objek. Nah, kita punya gambar ya kayak gini. Ada itu gambarnya korek api yang disusun. Ada pola pertama, 2, 3 dan seterusnya. Berapa banyak batang korek api untuk membuat pola ke-20? Nggak mungkin kan kita menyusun sampai pola ke-20 ya. Bisakah kita menentukan? Tentu bisa dong. Seperti biasa kita cari polanya terlebih dahulu. Nih pola ke-1. Ada 3 korek api ya. 3 korek api ini kita bisa tuliskan dengan 4 dikali 1 dikurangi 1. 4 kali 1 ada 4 dikurangi 1, 3. Sama ya. 4 dikali 2 dikurangi 1. Untuk pola kedua ini ada 7. 4 kali 2, 8 dikurangi 1, 7. Benar. Berarti pola ketiga ini ada 11 korek api. Kita tulisnya gimana? Kita bisa jadi dengan 4 dikali 3 dikurangi 1. Benar nggak? 4 kali 3 adalah 12 dikurangi 1, 11. Benar. Berarti kalau kita cari pola bilangan ke N dari susunan korek api tersebut adalah, kan kita bisa lihat ya, ini sama yang depan 4, yang belakang dikurangi 1, yang beda cuma tengah. Berarti kita bisa tuliskan dengan pola ke N dari pola korek api di atas dengan 4 kali N min 1. Oke, rumusnya ini. Kalau ada soal nih misalnya banyak batang korek api untuk pola ke-20 berapa ya? Ya kita tinggal ganti N-nya. Berarti pola ke-20. Kita cari dengan 4 N min 1. N-nya kita tinggal ganti dengan 20. 4 dikali 20 dikurangi 1 berapa? 80 dikurangi 1, 79. Jadi untuk membuat pola ke-20 kita memerlukan sejumlah 79 batang korek api. Oke, mudah sekali. Selanjutnya ada tugas mandiri. Di situ ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan. Silakan dikerjakan.